Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Tidak ada bulan puasa bagi mereka. Lihat aja kerjanya, nurunin barang semobil kayak gitu. Luar biasa. Demi mencukupi kebutuhan di rumah, perjuangannya lihat. Kalian bisa nggak bawa barang kayak gitu? Penuh di belakang. Kalau di tempat kami di Aceh, bawa barang itu dipanggul, bukan digendong kayak gitu. Makanya kalau orang sini ke sana ngelihat dus-dusan digendong kayak gitu, heran dia. Dikirain kok aneh banget. Jadi kalau di sana kalau kayak manggul gula itu, kalau di sini pakai bahu, kalau di sana pakai kepala. Kata orang sini, apa nggak patah lehernya ditahanin gula 50 kilo pakai kepala. Begitu. Saya dulu pertama kesini juga kayak gitu. Kalau bawa barang kacang tanah, dulu kan saya kerja di toko jualan hasil bumi, jadi barang-barangnya kayak kacang tanah, kemiri, kacang hijau gitu kan. Itu pertama datang manggulnya sama pakai kepala, lama-lama pakai badan, karena diajarin lah sama orang sini kalau pakai kepala ntar apa kepalamu kuat katanya gitu, apa lehermu kuat. Tapi udah biasa kayak gini kata saya kalau di sono. Akhirnya sekarang udah bisa manggul gendong, terus udah bisa bawa kacang, bawa apa pakai bahu. Tapi sekarang jarang, udah jarang bawa manggul karena sekarang kan itunya cuma di depan toko, langsung parkiran. Kalau dulu posisinya di dalam pasar waktu saya kerja, terus yang di dalam kebetulan bos saya itu dia agennya, jadi agen hasil bumi gitu, kayak ketumbar, kemiri, kacang hijau, kacang tanah, telur gitu kan, sama minyak. Waktu itu jualannya itu aja, nggak banyak macamnya. Bawang putih itu paling kenceng waktu saya pertama kerja dulu. Cuma ya di pasar itu pada ngambil ke dia semua, jadi ngambil dulu, ntar hari Minggu ditagih gitu kan. Banyak yang ngambil ke dia, jadi setiap ada yang pesen itu kita antarin ke toko-tokonya. Jadi kalau di pasar itu kan pasarnya tertutup, dia di dalamnya tuh banyak yang jualan ya, nggak kayak di pinggir jalan kayak saya ini kan. Kalau kayak saya ini pisah-pisah kan gitu tokonya. Kalau di pasar kan tokonya nyatu bareng semua di situ. Nah itu kita nganterin, nanti hari Minggu kita nagih gitu kan. Itu setiap hari saya manggul-manggul aja kerjanya pertama di situ. Jadi ada teman yang satu nulis, dia bagiannya nulis, bagian saya ya manggul gitu, panggul-panggulin. Alhamdulillah bertahan dari situ 4 tahun, baru saya mulai dikasih modal dan buka di pasar Sentiong ini. Pasar yang dulu, bukan yang toko sekarang ini ya, yang toko sebelumnya. Kalau toko sekarang saya udah hampir 2 tahun di sini pindah, karena pasarnya digusur. Kebetulan toko yang kita tempati kena ikut kegusur, jadi kita harus nyari tempat lain atau tempat baru. Waktu itu saya mau coba pindah, di sebelahnya udah ada pasar lagi, udah jadi pasar gede juga. Saya kepingin coba di luar kayak seperti ini nih, seperti toko ini kan di pinggiran jalan ya, jadi lega. Jadi saya cobain
jualan di pinggir jalan kayak gini, nggak mau nyoba di pasar lagi, karena di pasar itu jualannya ya kayak gitu. Nanti kalau udah habis masa pasarnya bongkar, kita mau nggak mau itu pindah tempat, harus keluar dari situ kan, karena bisa jadi dibikin baru, bisa jadi direnovasi, nanti kita disuruh beli bangunannya lagi begitu kalau di pasar-pasar sini. Makanya saya kepingin coba di luar aja. Kalau ini kan toko milik pribadi, kecuali yang punya tokonya yang ngusir. Tapi kalau selain yang punya tokonya kan enggak. Kalau seandainya yang punya tokonya mau bangunin lagi ke atas, mungkin bisa jadi. Tapi kalau pribadi kayak gini, kita lebih enak ngobrolnya daripada kita di pasar, karena di pasar kalau udah satu kan semua harus ikut dibongkar. Kalau pribadi kayak gini kan bisa jadi mau dibongkar tahun ini, tapi kita nanti kalau ada apa misalnya lagi rame atau bagaimana, kita kan bisa ngajuin, bisa jadi dibongkarnya tahun depan atau dibangunnya tahun depan. Tapi alhamdulillah yang saya tempatin ini belum ada tanda-tanda buat dirubah atau apapun sih, karena ya mungkin bangunannya segini aja dulu. Terus lagi yang punya juga beda-beda, karena ini dasarnya tokonya warisan ya. Jadi dibangun terus bagi satu toko satu orang gitu. Jadi saya nyewa toko ini dua yang punya, karena saya nyewanya dua. Jadi yang punyanya dua. Jadi satu tokonya 15 juta, dua toko 30, saya bayar ke satu orang. Mungkin yang satunya ngasih ke yang satunya lagi ke saudaranya kan gitu. Karena tokonya masing-masing satu. Cuma yang ngurusin ini kan ada 4 toko semua dari situ. Cuma yang ngurusin satu, itu satu, ini satu, sama punya saya ini dua. Tapi yang ngurusnya kalau ada apa-apa itu cuma satu orang, nggak dua orang. Ini minumannya yang dipanggul tadi. Tuh. Lagi ada orang belanja juga. Nah. Tahan. Nah. Gelapan tuh. Ini masih sedikit lagi lah. Mudah-mudahan bentar lagi habis. Ini nggak banyak ngambilnya, cuma kurang dikit 6 juta fakturnya. Tapi saya dapat tempo sih, minuman juga. Yang bayar tadi Marjan. Ini barusan dikirim 20 dus melon sama koko pandan, tapi minta dibayar cash. Kalau yang sankuanya dikasih tempo buat kita, jadi bayarnya ntar kalau kita pesen lagi. Jadi sekarang pesen, kita hari ini bayarnya yang udah lama, yang minggu kemarin yang kita bayar hari ini. Yang hari ini kirim bayarannya nanti minggu depannya lagi begitu. Makanya di toko saya ini udah jarang beli barang cash sih, kecuali barang-barang dari trader itu yang sales freelance itu yang dapat harganya lumayan murah, itu baru beli cash. Tapi kalau harga umumnya kita nggak beli cash sih, karena di toko juga kadang lakunya lama, kecuali memang harganya benar-benar murah. Itu kan kalau kita beli cash pun ya nggak rugi, karena kita dapat harga murah. Begitu dia ya, beginilah. Ini saya baru nambahin meja nih. Tadi jadi meja ini ditarik ke depan, ini ditambahin ke sini. Nah, ini posisinya kemarin kan rak ini di sini ya, kemarin kan. Sekarang pindah ke situ. Jadi ini kelihatan semua udah. Nah, ini nanti nggak ada. Ini udah nggak ada. Ini karena baru aja, belum sempat ngeberesin. Tuh,
nanti tuh semua nggak ada. Jadi kayak gini tuh udah dirapiin nanti. Jadi di sini barang-barang pajangan semua yang ada di sini itu. Kalau barang-barang yang bukan pajangan mah naruhnya paling di bawah gitu kan. Ini juga udah rapi. Ini kan tadinya nggak ada gang sini. Tadinya juga belum ada meja ini kan. Jadi di sini tadi dus-dusan terus tumpuk, terus di atasnya taruh minyak, apa-apa macam ditaruh di atas kardus. Nah sekarang kita bikin mejanya, kardusnya taruh di bawah, semuanya nyampe sono. Terus ini juga kayak gitu, kardusnya naruh bawah, baru barangnya di atas gitu. Jadi kelihatan rapi, coba lihat. Ini kan belum beres semua. Nah tapi udah kelihatan rapinya karena nggak naruh barang di atas kardus lagi, karena naruh barangnya pas di bawah kardus gitu. Kalau kemarin tuh mah terlalu numpuk di atas dus, susah. Itu kan kelihatan rapi banget tuh. Tuh. Makanya kalau kita naruh nggak bikin meja kayak gini nggak bisa rapi. Ini juga belum beres kita majang-majanginnya semua nih. Kalau udah beres nanti ini ada ini kan ditinggiin lagi nih, pajangannya harus lebih tinggi lagi biar nggak terlalu gelap. Nanti baru toko jadi rapi lagi begitu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.